Banyak orang melihat ibadah Kristen hanya dari luar, datang ke gereja, bernyanyi, duduk, mendengarkan khotbah, lalu pulang. Sebagian berkata, bukankah itu cuma ritual mingguan? Kenapa harus ke gereja? Apakah Tuhan benar-benar peduli dengan cara kita beribadah? Hari ini, kita akan membahas satu pertanyaan penting. Bagaimana sebenarnya orang Kristen beribadah? Dan mengapa caranya seperti itu? Yang pertama, apa itu ibadah dalam Kristen? Dalam kekristenan, ibadah bukan sekedar aktivitas, tetapi respon hati. Alkitab tidak mendefinisikan ibadah hanya sebagai lagu atau gedung. Yesus berkata, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya, bukan soal tempat, bukan soal gaya, tapi hubungan dengan Allah. Ibadah Kristen adalah respon manusia kepada Allah atas siapa Dia dan apa yang telah Ia lakukan. Kedua, mengapa orang Kristen beribadah di gereja? Banyak orang bertanya, kalau Tuhan ada di mana-mana, kenapa harus ke gereja? Jawabannya bukan karena Tuhan butuh gedung, tetapi manusia butuh komunitas. Sejak gereja mula-mula, orang percaya berkumpul, berdoa bersama, mendengarkan firman, dan saling menguatkan. Dan fungsi ibadah bersama yaitu melatih kerendahan hati, mengingatkan iman tidak dijalani sendirian, dan menyatukan tubuh Kristus. Gereja bukan gedung, gereja adalah orang-orangnya. 3. Unsur-unsur ibadah Kristen. Yang pertama, pujian dan penyembahan. Kenapa harus menyanyi? Karena pujian adalah ungkapan syukur, pengakuan iman, doa yang dinyanyikan. Lagu dalam ibadah bukan konser, fokusnya bukan suara, melainkan hati. Yang kedua, doa. Doa dalam ibadah bukan mantra, bukan kata-kata indah, tetapi komunikasi dengan Allah. Dalam ibadah Kristen, doa bisa memohon, mengakui kesalahan, mengucap syukur, dan menyerahkan hidup. Yang ketiga, firman Tuhan atau khotbah. Ini bagian sentral ibadah Kristen. Firman itu mengajar, menegur, mengarahkan hidup. Khotbah bukan motivasi kosong, tetapi penjelasan dan penerapan firman Allah dalam kehidupan nyata. Keempat, sakramen, seperti perjamuan kudus, baptisan, dan lain-lain. Ini bukan ritual magis, melainkan tanda iman dan ketaatan. Ibadah bukan hanya di hari Minggu. Dalam kekristenan, ibadah tidak berhenti setelah lagu terakhir. Paulus menuliskan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya, cara kita belajar, cara kita bekerja, cara kita mengampuni, cara kita hidup sehari-hari, semuanya itu adalah ibadah. Datang ke gereja tidak membuat seseorang otomatis benar, tetapi hidup yang diserahkan kepada Allah, itulah ibadah yang sejati. Kesalahpahaman tentang ibadah Kristen. Ibadah sama dengan rutinitas kosong. Ibadah sama dengan kewajiban agama. Ibadah adalah pertunjukan rohani. Tetapi yang benar adalah ibadah adalah hubungan. Ibadah adalah respon hati. Dan ibadah hidup yang diarahkan kepada Allah. Penutup. Jadi bagaimana orang Kristen beribadah? Bukan soal gaya musik, bukan soal liturgi panjang atau singkat, bukan soal tradisional atau modern. Ibadah Kristen adalah hidup yang merespon kasih Allah. Diekspresikan lewat pujian, doa, firman, dan ketaatan sehari-hari. Pertanyaannya bukan apakah ibadahku terlihat benar, melainkan apakah hatiku benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.